Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulita Fitri, NPMA 146 dari kelas Manajemen Agribisnis C. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai melonjaknya kasus impor hasil tani di Indonesia karena minimnya lahan pertanian akibat dari alih fungsi lahan. Lahan merupakan sumber daya alam strategis bagi pembangunan. Hampir semua sektor pembangunan fisik memerlukan lahan, seperti sektor pertanian, kehutanan, perumahan, industri, maupun pertambangan. Di bidang pertanian, lahan merupakan sumber daya yang sangat penting, baik bagi petani maupun bagi pembangunan pertanian. Akhir-akhir ini, sejalan dengan terbukanya kesempatan untuk menciptakan peluang kerja yang ditandai oleh banyaknya investor ataupun masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pembangunan, semakin meningkatkan kebutuhan akan lahan. Salah satu pemicu aktivitas pembangunan adalah meningkatnya jumlah penduduk di berbagai wilayah, sementara ketersediaan dan luas lahan bersifat tetap. Perubahan spesifik dari penggunaan untuk pertanian ke non-pertanian yang kemudian dikenal dengan istilah alih fungsi lahan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan, bahkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian sosial. Hal ini mengakibatkan melonjaknya aktivitas impor di Indonesia, termasuk impor hasil tani. Meningkatnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan akan pangan mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan impor secara besar-besaran. Beberapa komoditas yang diimpor dari luar, misalnya beras, kedelai, kentang, cabai, hingga bawang putih. Sebagai contoh, kita ambil bawang putih. Jika melihat cerita kejayaan bawang putih di Indonesia, ternyata dulu Indonesia pernah swasembada bawang putih sampai tahun 1998, di mana 80% kebutuhan nasional bawang putih bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Sangat berbanding terbalik dengan kondisi sekarang, di mana 97% bawang putih yang beredar di pasaran adalah barang impor. Ada banyak faktor yang mengakibatkan produksi bawang putih di Indonesia menurun. Salah satunya adalah minimnya lahan pertanian. Berikut ini beberapa contoh kasus permasalahan lahan dalam budidaya bawang putih di Indonesia. Ini adalah data konsumsi bawang putih tiap penduduk per tahun pada tahun 2002 sampai 2017. Bisa kita lihat dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang, jumlah konsumsi bawang putih tiap penduduk tidaklah kurang dari 1,2 kg dan bahkan hampir mencapai 2 kg pada tahun 2016 dan 2017. Bila dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia di tahun tersebut, tentunya angkanya jauh lebih tinggi dari jumlah produksi bawang putih yang ada. Jika dilihat dari data 5 tahun ke belakang, jumlah produksi dan kebutuhan nasional bawang putih sangat jauh berbeda, di mana jumlah produksi bawang putih setiap tahunnya tidak mencapai 100.000 ton, sedangkan untuk kebutuhan nasional bawang putih setiap tahunnya melebihi 400.000 ton. Jika dilihat, data perkembangan impor bawang putih beberapa tahun ke belakang cenderung meningkat, dan negara asal impor bawang putih tertinggi setiap tahunnya dipegang oleh Cina. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan guna mengurangi kegiatan impor akibat minimnya lahan pada budidaya bawang putih. Di antaranya dengan melakukan sistem tanam tumpang sari, hidroponik, atau dengan memanfaatkan atap gedung sebagai lahan pertanian. Dengan perkembangan ilmu teknologi inovasi pertanian, khususnya dalam memanfaatkan lahan pertanian secara maksimal, berbagai inovasi teknologi terus dikembangkan. Salah satunya dengan teknologi tumpang sari. Tumpang sari merupakan suatu bentuk pertanaman campuran atau polikultur berupa perlibatan antara dua jenis tanaman atau lebih pada satu area lahan tanam dalam waktu yang bersamaan atau agak bersamaan. Tumpang sari dapat mengoptimalkan penggunaan lahan pertanian yang minim. Keterbatasan lahan di perkotaan bukanlah hambatan untuk bertani.
Dengan sistem pertanian hidroponik, hambatan lahan bisa diatasi dengan hasil yang tak kalah bagusnya dengan sistem pertanian konvensional. Halaman rumah yang tak begitu luas bisa berubah menjadi kebun hidroponik dengan memanfaatkan pipa-pipa dan botol-botol plastik bekas. Kelebihan dari hidroponik ini, selain penggunaan lahan yang tidak terlalu luas, juga bisa tumbuh di mana saja dan tak tergantung pada musim. Bahkan di wilayah pesisir dengan iklim panas pun bisa tumbuh dengan baik. Lahan sempit bukan lagi jadi alasan untuk tidak bercocok tanam. Slab roof muncul di tengah kekhawatiran para petani yang khawatir akan lahan yang semakin beralih fungsi menjadi tempat perluasan kota. Tingkat industrialisasi, modernisasi, dan urbanisasi yang begitu cepat membuat para petani semakin sulit untuk memperluas lahan pertanian, sehingga menanam di atas atap dapat menjadi salah satu solusi dalam minimnya lahan pertanian. Yang dibutuhkan hanyalah lahan berlantai dak beton, bedengan untuk menanam, serta atap untuk mengontrol air yang terserap.